warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan membahas otak kanan dan otak kiri, di manakah potensi anak. Harus kalian ketahui bahwa otak kanan adalah bagian otak yang memproses kreativitas untuk berimajinasi dan berpikir tentang seni. Sedangkan kalau otak kiri adalah proses pengolahan apa yang kita dengar dan menangani sebagian tugas berbicara yang melibatkan logika, bahasa, dan pemikiran analitis. Lalu, apa perbedaan otak kanan dan otak kiri? Otak kanan lebih besar dan lebih berat daripada otak kiri. Badan sel yang membentuk kelabu pada otak lebih banyak di otak kanan. Daerah pengaturan pendengaran pada gyrus Hals itu lebih besar ke otak kanan. Hal ini berhubungan dengan kegiatan bahasa ataupun musik. Daerah talamus bernama nucleus posterolateral lebih besar pada otak kiri. Viscera sylvi lebih dalam ke otak kiri. Otak kanan lebih meluas ke depan, otak kiri lebih meluas ke belakang. Lalu, di manakah potensi anak? Potensi anak dapat dikembangkan melalui aktivitas belajar di sekolah, sehingga apa yang menjadi tujuan belajar tersebut dapat tercapai dan terwujud dalam suatu prestasi belajar. Prestasi belajar sangat penting sebagai indikator keberhasilan bagi seorang pendidik maupun peserta didik. Bagi seorang pendidik, prestasi belajar dapat dijadikan sebagai pedoman penilaian terhadap keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran peserta didik. Akan tetapi, kita sebagai orang tua tidak boleh menekankan anak agar anak selalu berprestasi tinggi karena tidak semua otak pada anak itu mampu untuk berprestasi lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua hanya bisa mensupport anak agar anak dapat mendapatkan prestasi lebih tinggi lagi. Nah, bagaimana cara meningkatkan otak belajar pada anak? Peningkatan otak dalam belajar anak tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama dari keluarga. Di lingkungan keluarga pertama kali anak mendapat pengaruh. Karena itu, keluarga merupakan lembaga pendidikan tertinggi yang bersifat informal dan kodrat. Pada keluarga inilah anak mendapat bimbingan dari orang tua. Keluarga merupakan lingkungan yang terdiri atas orang-orang yang terdekat bagi seorang anak. Banyak sekali waktu dan kesempatan bagi seorang anak untuk berjumpa dan berinteraksi dengan keluarganya, terutama pada orang tuanya. Nah, kita sebagai orang tua mampu untuk mendampingi anak agar otak anak berjalan dengan baik. Lalu, bagaimana cara orang tua memacu anak untuk belajar agar anak mendapat prestasi yang lebih baik? Orang tua harus dapat menciptakan kondisi harmonis dalam keluarga dan memberi dorongan pada siswa di sekolah, atau bisa juga dengan penghargaan yang diberikan atas prestasi yang didapat oleh anak. Sebagai pemacu anak untuk belajar agar mendapatkan prestasi belajar yang lebih baik di sekolah, bila anak sedang belajar jangan diganggu dengan tugas-tugas di rumah. Kadang-kadang anak mengalami keinginan tidak mau belajar. Orang tua wajib memberi pengertian atau dorongan. Selain di dalam lingkungan keluarga, anak berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah. Hal apa saja yang berpengaruh terhadap prestasi belajar pada anak? Hal yang sangat besar berpengaruhnya terhadap prestasi belajar yaitu kecerdasan atau inteligensi anak tersebut. Otak manusia strukturnya serupa, ada perbedaan antara individu dengan individu lainnya. Perlu kalian ketahui bahwa beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan otak adalah faktor genetik, stimulasi lingkungan, dan nutrisi. Otak kita dibagi menjadi dua bagian, belahan otak kiri dan belahan otak kanan, di mana kedua belahan otak kanan dan otak kiri memiliki fungsi yang berbeda-beda. Otak kiri memiliki fungsi logika, tulisan, angka, huruf, ataupun hitungan urutan analisis atau short-term memory. Otak kanan memiliki fungsi imajinasi, musik, warna, emosi, bentuk, ataupun kreativitas.
Baik, demikian penjelasan dan informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.